Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Lulu Ilmahuni, NIM 2401111057733. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Jadi di sini video ini saya buat sebagai tugas aksi nyata topik 5 mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Video ini berupa refleksi pembelajaran saya dalam mempelajari topik 5. Jadi di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan untuk merefleksikan pembelajaran saya pada topik 5 ini. Oke, pertanyaan yang pertama. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Oke, jadi topik 5 mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran ini membahas tentang naratif literasi. Jadi pemahaman baru yang saya dapatkan di sini adalah mengenai tentang refleksivitas literasi. Refleksivitas literasi itu sendiri adalah kemampuan untuk merefleksikan pengalaman dalam mengembangkan kemampuan literasi seperti membaca, menulis, memirsa, dan menginterpretasi dalam bentuk naratif literasi. Naratif literasi sendiri itu berupa cerita perjalanan hidup seseorang untuk menjadi seorang literat. Nah, melalui naratif literasi ini, saya dapat memaknai literasi di dalam pengalaman saya dan dapat menilai pengalaman, cara pandang, dan keyakinan saya tentang literasi. Dalam konteks pembelajaran, naratif literasi ini dapat membantu memahami pengalaman belajar dan mengevaluasi cara pandang serta keyakinan tentang literasi. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan yang nomor 2. Setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Oke. Jadi setelah membuat naratif literasi pada tugas yang sebelumnya, saya merasa dan menyadari bahwa literasi ini sangat berpengaruh dan bermanfaat pada kehidupan saya. Seperti contohnya, literasi ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis saya. Jadi literasi ini membantu saya dalam memahami dan mengevaluasi informasi dengan lebih baik. Dengan kemampuan berpikir kritis ini, saya dapat membuat keputusan dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, literasi ini membantu saya meningkatkan kemampuan komunikasi. Jadi, literasi ini membantu dalam memahami dan menggunakan bahasa dengan lebih baik. Jadi, meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Dengan kemampuan komunikasi yang lebih baik ini, saya dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat buat saya itu literasi ini membantu saya dalam meningkatkan keterampilan kerja saya. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, literasi ini membantu komunikasi saya dengan lebih baik. Nah, dengan komunikasi saya yang lebih baik itu membantu saya untuk lebih produktif dan efektif dalam pekerjaan saya. Kemudian selain itu, literasi ini juga meningkatkan pengetahuan saya terkait kesehatan. Dari mana? Jadi ketika ada info-info mengenai kesehatan, ketika saya merasa sakit atau anggota keluarga saya, teman saya sedang merasakan sakit, nah saya tahu info-info apa yang harus dilakukan, penanganan apa yang harus dilakukan kepada orang yang sakit ini, seperti itu. Jadi literasi ini juga meningkatkan pengetahuan saya tentang kesehatan. Kemudian literasi juga meningkatkan kualitas hidup saya. Dari mana? Jadi literasi ini membantu saya dalam memahami dan mengevaluasi pengalaman hidup saya dengan lebih baik. Dari pengalaman ini saya dapat mengevaluasi kehidupan saya dan membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depan. Jadi seperti itu manfaat dan pengaruh literasi dalam kehidupan saya yang saya. Oke, pertanyaan yang nomor 3. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Jadi sebagai seorang calon guru, saya ingin berkontribusi dalam membudayakan literasi terutama di lingkungan sekolah. Nah, hal
hal-hal yang ingin saya lakukan yang pertama mengadakan kegiatan literasi. Kegiatan literasi itu apa saja? Misalkan membaca buku bersama, mengadakan diskusi buku, mengadakan kegiatan bedah buku, mengadakan lomba menulis. Nah, kegiatan-kegiatan literasi itu dapat membantu meningkatkan minat baca dan menumbuhkan budaya literasi di lingkungan sekolah. Nah, selain mengadakan kegiatan literasi, saya juga ingin membuat lingkungan yang ramah literasi, misalnya dengan memajang karya-karya peserta didik di koridor, kantor kepala sekolah, kantor dewan guru, terus membuat papan informasi, membuat nading, hias kelas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Jadi, kegiatan literasi di lingkungan sekolah ini tidak hanya berfokus pada peserta didik saja, tapi juga seluruh warga sekolah. Selain sebagai fasilitator, guru ini juga menjadi subjek pembelajaran, menjadi model. Jadi guru sebaiknya juga berupaya menjadi fasilitator yang berkualitas. Guru dan warga-warga sekolah harus menjadi figur teladan literasi yang dapat ditiru peserta didik di dalam lingkungan sekolah. Kemudian saya juga ingin mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang bergerak. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan gerakan literasi sekolah atau GLS. Jadi gerakan literasi sekolah sendiri itu merupakan gerakan literasi yang aktivitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua dengan menampilkan praktik baik tentang literasi dan menjadikannya sebagai kebiasaan atau budaya di lingkungan sekolah. Jadi tujuan dari GLS atau gerakan literasi sekolah adalah menjadi sekolah sebagai organisasi pembelajaran berbudaya literasi dan membentuk warga sekolah yang literat dalam hal baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, juga tentang kewargaan. Seperti itu. Cukup sekian refleksi pembelajaran topik 5 mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran sebagai tugas aksi saya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kalimat saya yang kurang dipahami. Saya di sini juga masih belajar. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.